ketika membahas hal tersebut tiba-tiba datanglah seseorang naik ke Pasewakan, yaitu seorang patih raksasa. Pada saat itu patih tersebut bernama Patih Nagapratala. Dia merupakan abdi dari Prabu Rengganisura dari negara Pusterbumi. Nah, kedatangan si patih tadi ternyata pada saat itu naik ke Pasewakan, dia menanyakan menanyakan satu persatu yang ada di situ. Dia pada saat itu malah menghina satu persatu orang yang ada di Pasewakan negara Astina di situ. Duryudana dihina, Pandhita Durna juga dihina pada saat itu. Nah, dia ternyata juga diutus oleh Prabu Rengganisura yang sang rajane Pak Nagapratala tadi mendapatkan wangsit dari Jawata. Jika si Prabu Rengganisura tadi bisa menduduki dampar Kedaton negara Astina, maka di situ dia akan si Rengganisura menjadi lebih digdaya atau berkuasa. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Gurit dan akan membahas berbagai hal yang ada di dalam dunia pedalangan seperti cerita, tokoh, lakon maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Penasaran yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang lakon Abimanyu Pinayungan. Kali ini apakah masih ada lakon yang mengangkat kisah atau tokoh dari Abimanyu tersebut? Oh iya Mas Bayu, setelah di episode kemarin kita membahas tentang salah satu lakon yang dimana di situ mengangkat tokoh Abimanyu, yaitu lakon Abimanyu Pinayungan. Dan kali ini Mas Bayu masih menanyakan tentang lakon apa saja yang menyangkut tokoh Abimanyu tersebut. Nah, yang saya ketahui ada lakon Abimanyu Ratu. Abimanyu Ratu tadi. Nah, Abimanyu Ratu tadi yang saya ketahui di situ merupakan salah satu lakon yang menarik juga, kerap dipentaskan atau dipopulerkan oleh salah satu darang kondang yang sudah tiada, almarhum Ki Seno Nugroho. Di situ ada lakon Abimanyu Ratu. Nah, dimulai ketika di negara Astina, di situ Prabu Duryudana tadi mengadakan pasewakan dihadap oleh para abdi-abdinya. Ada Pandhita Durna, Patih Sengkuni di situ dan Adipati Karna beserta para Kurawa lain. Nah, di pasewakan tersebut Duryudana tadi sedang khawatir akan perihal mimpi buruknya negara Astina tadi terkena bencana besar, yaitu banjir bandang. Nah, namun di dalam mimpinya tadi, mimpi sang raja tadi, banjir yang dimaksud tadi bukanlah banjir air biasa, melainkan banjir air yang bercampur dengan darah warna merah hingga membuat dampar Kedaton negara Astina pada juga ambruk, terhempas terkena banjir bandang tersebut di dalam mimpi Prabu Duryudana. Nah, Duryudana pada saat itu karena penasaran dia menanyakan tentang arti dari mimpinya tersebut, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana tanggapan dari para abdi saat itu, Mas? Nah, Pandhita Durna yang pada saat itu datang, dia menjawab bahwasanya mimpi dari sang raja tadi kemungkinan hanya bunga tidur. Jadi sang raja tadi diminta untuk menghiraukan mimpi tersebut. Nah, untuk menenangkan hati Prabu Duryudana, Durna tadi mengatakan bahwasanya negara Astina tadi akan karena mimpi dari sang raja tadi mungkin sebagai pralambita atau sasmito atau pralambang, negara Astina tadi semakin terkenal seperti itu untuk menenangkan hati dari Duryudana. Nah, namun Duryudana tadi ceritakan belum tenang, dia masih sedih, masih khawatir di dalam hatinya. Nah, Adipati Karna mengatakan pada saat itu jika Duryudana tadi masih khawatir akan keselamatan negara Astina, Karna tadi bersedia menjaga negara Astina agar tetap tentram sejahtera di situ. Nah, ketika membahas hal tersebut tiba-tiba datanglah
datanglah seseorang naik ke pasewakan, yaitu seorang patih raksasa. Pada saat itu patih tersebut bernama Patih Nagapratala. Dia merupakan abdi dari Prabu Rengganisura di negara Pusterbumi. Nah, kedatangan si patih tadi ternyata pada saat itu naik ke pasewakan, dia menanyakan menanyakan satu persatu yang ada di situ. Dia pada situ malah menghina satu persatu orang yang ada di pasewakan negara Astina di situ. Duryudana dihina, Pandhita Durna juga dihina pada situ. Nah, dia ternyata juga diutus oleh Prabu Rengganisura yang sang rajane Nagapratala tadi mendapatkan wangsit dari Jawata. Jika si Prabu Rengganisura tadi bisa menduduki dampar kedaton negara Astina, maka di situ dia akan si Rengganisura menjadi lebih digdaya atau berkuasa. Nah, di bawah di antara raja-raja yang lain. Nah, dan Rengganisura tadi ternyata juga tahu tentang sejarah negara Astina yang sebenarnya, hingga mengapa Duryudana bisa menjadi raja di negara Astina tersebut. Dan Duryudana pada saat itu ceritakan tidak punya hak untuk memiliki negara Astina, dan dia diminta untuk turun tahta dari dampar kedaton negara Astina dan akan digantikan oleh Prabu Rengganisura. Nah, namun jika Prabu Rengganisura tadi tidak kuat menduduki dampar kedaton negara Astina, nantinya negara Astina tadi akan dibuat kumplang atau dibuat kosong, menunggu seseorang yang telah mendapatkan wahyu ratu yang kuat menduduki dampar kedaton negara Astina. Nah, sang patih tadi dengan Prabu Duryudana tadi pada saat itu ternyata terjadi perdebatan. Nah, diceritakan dengan lancangnya sang patih tadi meminta agar Duryudana tadi turun tahta, turun dari dampar kedaton tadi, dan jika tidak mau si Prabu Duryudana tadi akan dipaksa turun oleh si Patih Nagapratala di situ. Nah, terus bagaimana reaksi dari Prabu Duryudana, Mas, mendengar perkataan dari Patih Nagapratala? Nah, hal tersebut diceritakan malah membuat Adipati Karna yang pada saat itu hadir tadi, dia juga sangat marah atas perlakuan kurang ajar dari Nagapratala. Nah, di situ Nagapratala tadi juga menghina Adipati Karna dan buat Karna tadi semakin naik darah. Nah, Karna menantang Nagapratala untuk bertarung, bergulat pada saat hingga membuat Karna tadi mengajak si Nagapratala tadi keluar dari pasewakan tersebut, Mas Bayu. Nah, Karna menantang Nagapratala, jadi dibawa keluar akhirnya pada saat itu. Nah, Duryudana yang pada saat itu khawatir akan keselamatan dari Adipati Karna, lalu dia mengutus Patih Sengkuni tadi untuk mengerahkan Kurawa membantu si Adipati Karna mengalahkan Nagapratala beserta Prabu Rengganisura. Apa saja yang terjadi di dalam pertarungan tersebut? Nah, ternyata di situ Nagapratala tadi telah mengerahkan beberapa pasukannya di negara Astina. Nah, singkat cerita Kurawa tadi berperang melawan pasukan negara Pusterbumi. Namun Kurawa pada saat itu kalah melawan raksasa-raksasa tersebut. Nah, Adipati Karna pada saat itu maju karena pada saat itu dia merupakan senopatine Duryudana. Karena pada saat itu dihadang oleh rajanya langsung, yaitu Prabu Rengganisura. Nah, ternyata Rengganisura pada saat itu malah menasihati si Adipati Karna yang telah berpihak kepada si Kurawa pada saat itu, Mas Bayono. Apakah seorang Karna yang menjadi kiblat para ksatria, tuntunan para ksatria Tama, kok malah membela para Kurawa yang salah? Nah, karena menurut Rengganisura, Duryudana tadi berada di jalan yang keliru, karena negara Astina tadi bukan hak Duryudana namun milik para Pandawa. Nah, yang berkewajiban menjaga negara Astina tadi sebenarnya bukan Kurawa namun para Pandawa. Nah, tapi mengapa si Karna yang masih saudara dari Pandawa tadi malah membela orang lain yang salah, yaitu si Kurawa ataupun Duryudana tadi? Nah, Rengganisura pada itu menyalahkan si Adipati Karna, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon dari Adipati Karna, Mas, mendengar nasihat dari Prabu Rengganisura? Nah, di situ Adipati Karna merasa malu. Dia merasa malu lalu pergi meninggalkan Prabu Rengganisura. Nah, setelah kepergian Karna tadi, Patih Nagapratala mengatakan bahwa Prabu Duryudana kabur dari negara Astina menaiki gajah lewat dari pintu belakang negara Astina, dan juga gajah negara Astina yaitu Kiai Antisura tadi terlepas dari kandangnya, pergi dari negara Astina. Nah, Raja Raksasa pada itu mengutus si Nagapratala tadi untuk menangkap Patih Sengkuni dan untuk diminta ke hadapannya di situ. Nah, singkat cerita di situ akhirnya Sengkuni tadi berhasil ditangkap oleh Nagapratala dan dibawa ke hadapan Rengganisura. Nah, sang raja tadi ternyata tahu bahwasanya dampar keprabon yang dipakai Duryudana itu tadi bukanlah dampar yang asli. Dia adalah dampar palsu, dan dampar asli peninggalan Prabu Sentanu dan Prabu Pandu yang merupakan Raja Tus negara Astina tadi disimpan di dalam gedung pusaka. Nah, Sengkuni pada mengatakan hal tersebut karena Duryudana tadi tidak kuat karena tidak memiliki wahyu ratu. Nah, untuk menaiki dampar kedaton yang asli. Nah, sang raja juga telah selain dodo, dia telah mengetahui dirinya pasti juga tidak akan mampu menduduki dampar kedaton negara Astina yang asli.
Nah, maka pada saat itu dia memutuskan untuk ngomplangke atau mengkosongkan negara Astina, menunggu seseorang yang mendapatkan mendapatkan wahyu ratu dan bisa menduduki dampar kedaton negara Astina yang asli. Nah, di situ dampar kedaton yang palsu tadi akhirnya dibongkar, digantikan dengan dampar kedaton yang asli milik Prabu Sentanu atau Pandu itu tadi, Mas Bayu. Nah, selanjutnya di tempat lain diceritakan ada seorang raja pada saat itu, sang raja itu tadi bernama Prabu Minangkudo. Minangkudo tadi memiliki adik wanita yang bernama Dewi Penatas. Ceritakan sang Dewi Penatas tadi ternyata dia mimpinya tadi bahwasanya Jawata akan menurunkan sebuah anugerah. Namun anugerah tersebut tidak berwujud manusia ataupun kesatria, namun juga tidak berwujud sebuah wahyu. Nah, anugerah yang dimaksud tadi, anugerah yang terwujud tadi adalah sebuah burung, seekor hewan, yaitu burung dari kayangan bernama burung Antakulan. Nah, dan menurut wangsit yang didapat sang Dewi, jika ia berhasil memakan jeroane dari burung tersebut, maka sang Dewi tadi akan langgeng lestari kehidupannya dan bisa menjadi seseorang menjadi baboning tanah Jawa, Parorojo tanah Jawa. Jadi atau sebagai orang yang menurunkan raja-raja Jawa nantinya. Nah, sang raja pada saat itu si Prabu Minangkudo tadi, kakaknya tadi juga mendapatkan wangsit yang sama persis dari dengan Dewi Penatas. Namun yang dimakan, jika Dewi Penatas tadi yang diminta dimakan ada jeroannya. Namun sang raja itu tadi, Minangkudo tadi, wangsitnya tadi untuk memakan kepala dari burung Antakulan seperti itu. Nah, namun burungnya tadi sama, yaitu burung Antakulan. Nah, mereka tadi ceritakan lalu bersama-sama untuk membagi tugas mencari burung tersebut. Nah, di situ sang raja tadi mengutus adiknya tadi pergi ke selatan untuk mencari burung Antakulan, dan dia akan pergi ke utara. Nah, di tempat lain di situ, di sebuah dusun namanya Dusun Dadapan. Di situ terdapat seorang wanita bernama Emban Sambego. Jadi nama Sambego tadi saya pernah teringat kemarin juga ada namanya Patih Sambego. Nah, di sini ada namanya Emban Sambego. Emban Sambego tadi ceritakan memiliki kedua anak laki-laki yang bernama Raden Pujadewa dan Raden Pujanggoro. Atau ada yang menamakan juga Bambang Pujadewa dan Bambang Pujanggoro di situ. Nah, kedua anak tersebut menceritakan bahwasanya dia setelah baru saja berguru kepada seorang pandita atau begawan bernama Padmonomurti. Nah, di situ kedua kesatria tadi mendapatkan sebuah hadiah dari sang begawan, yaitu burung, namanya burung Antakulan. Dibawa oleh si kedua kesatria, dan kedua kesatria tadi diminta nantinya untuk merawat burung tersebut. Nah, burung tersebut diceritakan dititipkan kepada si ibunya, karena mereka berdua tadi ceritakan untuk akan pergi ke pertapan menemui Padmonomurti tadi, untuk menemui Padmonomurti kembali. Nah, ibunya pada itu bersedia menjaga burung Antakulan tadi milik anaknya tadi. Nah, burung tersebut dititipkan kepada ibunya. Selanjutnya kedua kesatria, si Pujangdewa dan Pujangkara tadi akhirnya berangkat untuk menemui si begawan Padmonomurti. Oh, ternyata sekarang burung Antakulan sedang disimpan oleh Emban Sambego. Iya. Nah, terus selanjutnya bagaimana, Mas? Tapi sebelum Mas Kulit lanjut, silakan diminum dulu. Iya. Silakan dilanjut, Mas. Nah, setelah kepergian dari kedua anaknya tersebut, tiba-tiba datanglah si Prabu Minangkudo tadi. Datang ternyata di hadapan Emban Sambego dari ibu kedua kesatria tadi. Nah, kedatangan dari Prabu Minangkudo tadi ceritakan ketika ia lewat di Dusun Dadapan tadi, dia ternyata tertarik. Dia melihat sebuah burung di depan rumah si Sambego tadi, karena burung tersebut diceritakan dimasukkan dalam kurungan, Mas Bayu. Nah, dia si Minangkudo tadi tertarik akan burung tersebut karena sangat bagus dan menarik. Nah, Sambego menjawab bahwasanya burung tersebut adalah milik anaknya Pujadewa dan Pujanggoro. Nah, sang raja pada itu mengetahui bahwasanya si Sambego tadi adalah seorang janda. Nah, sang raja tadi ceritakan ingin menikahi si Sambego karena diceritakan dia masih legan atau belum menikah, masih sendiri lah. Nah, sang raja meyakinkan Sambego pada saat itu dengan berbagai cara untuk mau dijadikan istrinya di situ, Mas Bayu. Nah, terus apakah si Emban Sambego mau menjadi istri dari Prabu Minangkudo? Nah, Sambego pada saat ceritakan malu pada lalu mengajak sang raja ke sebuah tempat dan diceritakan dia bersedia menjadi istri Prabu Minangkudo. Nah, namun sang raja pada itu ingin mengetahui kesetiaan dari Sambego dengan meminta Emban Sambego tadi memasak
burung antak wulan tadi, dan kepalanya tadi akan dimakan oleh si Prabu Minangkuda, Mas Bayu. Lalu apakah Emban Sambego mau menuruti perintah dari Prabu Minangkuda? Nah, di situ tentunya Sambego tadi tentunya ragu-ragu karena telah diberi pesan oleh anaknya tadi agar merawat atau menjaga burung antak wulan tadi. Nah, sang raja meyakinkan kepada Sambego akan menggantikan burung antak wulan yang dimasak tadi dengan sebuah kemuliaan. Nanti anak-anaknya tadi juga akan diboyong ke negarane si Prabu Minangkuda tadi, negarane Paranggumiwang tadi. Nah, akhirnya Sambego pun bersedia pada saat itu karena telah dijanjikan kemuliaan oleh si Prabu Minangkuda tadi. Nah, sang raja pada itu ketika itu lalu minta pamit dulu. Dia minta pamit dulu untuk mandi keramas, mensucikan diri di Sendang Pitu. Nah, dan setelah ia selesai nanti dia akan kembali menemui Sambego dan akan memakan kepala burung dari antak wulan. Nah, dan juga akan memboyong Sambego beserta anak-anaknya ke negara Paranggumiwang, negaranya si Prabu Minangkuda. Nah, akhirnya di situ ceritakan Minangkuda pergi, Sambego tadi memasak burung tersebut. Nah, sedangkan si Pujangkara dan Pujadewa tadi menemui si Begawan Padmanamurti. Sang Begawan pada itu menceritakan mengutus si Pujadewa dan Pujangkara tadi segera mengolah burung antak wulan tadi yang diberikan oleh sang Begawan tadi, dan kepalanya tadi diminta untuk dimakan si Pujadewa dan jerohane tadi agar dimakan si Pujangkara seperti pesan si Padmanamurti, karena kedua burung antak wulan tadi ada sebuah anugerah dari dewa seperti itu. Nah, kedua kesatria tadi bersedia. Lalu diceritakan dia minta pamit untuk kembali ke dusun Dadapan menemui ibunya dan ditemani oleh para Punakawan. Nah, sesamanya di Dadapan tadi kedua kesatria tadi bertemu dengan ibunya. Nah, kedua kesatria tadi menanyakan tentang burung antak wulan kok ning kurungan ora enek. Nah, dan diminta untuk dimasak lah seperti itu. Namun karena di situ Sambego tadi akan memberikan burung tersebut kepada calon suaminya Minangkuda. Namun Sambego pada situ akhirnya berpura-pura, bahwasanya dia berpura-pura sedih mengatakan burung tersebut terlepas pada saat berada di dalam kurungan di situ, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi dari Pujangdewa dan Pujangkara mendengar pernyataan dari ibunya tersebut? Nah, kedua kesatria tadi tentunya kaget, dia kecewa karena telah berpesan kepada ibunya tadi untuk merawat, namun kok iso ucul. Nah, mereka kedua kesatria tadi memutuskan untuk pergi mencari burung tersebut sampai ketemu. Dan Punakawan pada saat Punakawan Semar yang mengikuti kedua kesatria tadi curiga. Dia curiga kepada ibunya yaitu Sambego tadi, lalu dia mengutus salah satu anaknya Petruk dan Bagong tadi untuk berpura-pura meminta bekal kepada si Emban Sambego. Nah, Emban Sambego tadi mempersilahkan Petruk dan Bagong tadi mengambil sendiri yang berada di dapur, makanan-makanan yang di dapur untuk nanti dibawa diberikan kepada si kedua anaknya. Nah, ketika di dapur tadi si Punakawan tadi melihat ada daging yang sudah dimasak namun disembunyikan. Nah, mereka tadi ceritakan curiga lalu mengambil daging tersebut dan membawa pergi dan menyusul si Pujadewa dan Pujangkara. Nah, setelah itu ceritakan setelah kepergian kedua kesatria dan Punakawan tadi, datanglah si Prabu Minangkuda yang pulang dari mensucikan diri dari jam pitung sendang tadi. Nah, dia menemui Sambego dan menanyakan tentang burung antak wulan apakah sudah dimasak apa belum. Nah, di situ Sambego tadi ceritakan ketika akan mengambil daging yang sembunyikan tadi, dia kaget. Dagingnya dimasak tadi hilang. Nah, lalu dia menemui calon suaminya tadi. Nah, Sambego pada itu mengatakan sebenarnya yang mengambil pasti Petruk dan Bagong karena yang baru saja berasal dari dapur tadi mereka berdua. Nah, sang raja pada itu pergi bersama Sambego tadi untuk mencari si Petruk dan Bagong tadi yang membawa daging antak wulan tadi. Nah, singkatnya Petruk dan Bagong yang berlari tadi membawa bungkusan daging tadi bertemu menemui si Pujadewa. Nah, setelah itu diteliti tadi ternyata daging tersebut merupakan daging burung antak wulan. Nah, Semar mengatakan agar kepala daging tadi segera dimakan oleh si Pujadewa. Nah, setelah itu dimakan burung tersebut, kepalanya tadi akhirnya dimakan. Nah, itu ceritakan Pujadewa setelah makan kepala dari burung antak wulan tadi merasa haus meminta minum kepada Punakawan. Nah, di situ karena tidak ada air, Punakawan beserta Pujangkara tadi mencari air untuk ben orang ngelak lah seperti kepada si Pujadewa. Nah, Pujadewa yang sendirian tadi tiba-tiba ada satu disaut oleh Gajah Astina, Kiai Antisuro yang lepas tadi, Mas Bayu, dan dinaikkan ke punggungnya dibawa lari. Nah, Punakawan dan Pujangkara pun kaget pada saat itu lalu mengejar si Kiai Antisuro yang membawa Pujadewa. Nah, ketika pada saat itu Dewi Penatas yang diutus Minangkuda mencari burung antak wulan tadi, dia melihat si Pujangkara membawa daging antak wulan tadi. Nah, di situ si sang penatas tadi memanah si Pujangkara
dan daging yang dibawa tadi jatuh. Nah, namun si Pujangkor tadi tidak menggubris, dia ngejar si Pujadewa yang dibawa oleh gajah Antisuro tadi. Nah, dan daging yang jatuh tadi diambil oleh Dewi Penatas. Nah, sedangkan Antisuro tadi ceritakan membawa Pujadewa tadi ke negara Astina, dan sampai negara Astina dia masuk ke dalam Kedaton dan mendudukan si Pujadewa tadi didampar ke Kedaton negara Astina yang asli. Nah, Prabu Rengganisuro yang berada di situ, raja raksasa yang awal tadi, dia kaget melihat ada seorang ksatria yang kuat duduk di dampar Kedaton itu tadi, dan dipercaya bahwa orang tersebut telah mendapatkan wahyu ratu seperti itu. Nah, Rengganisuro pada saat itu melihat orang tersebut, dia lalu mengatakan dia bersimpuh di hadapan Pujadewa dan dia bersedia menjadi abdine dari si Pujadewa. Nah, Pujadewa pada saat itu diceritakan akhirnya menobatkan dirinya menjadi raja di negara Astina. Nah, dia mengutus Rengganisuro untuk mengabarkan kepada rakyat-rakyat negara Astina bahwasanya negara Astina memiliki raja baru, yaitu Prabu Pujadewa pada saat itu, Mas Bayu. Ternyata sekarang negara Astina memiliki raja baru yang bernama Prabu Pujadewa. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah Minangkuda. Si Minangkuda bersama Emban tadi datang, Emban Sambiko tadi mengaku dia telah memberi istri dari ibu Pujadewa dan Pujangkoro tadi. Nah, kedatangan dari Minangkuda tadi ingin meminta daging Antakulan yang telah diberikan kepada si Pujadewa. Nah, jika Pujadewa tidak memberikan, maka dia akan dibunuh oleh si Minangkuda. Nah, di situ yang ada karena Rengganisuro, raja raksasa tadi telah bersiap menjadi abdine tadi, dia segera menyaut si Minangkuda yang telah mengancam rajanya tadi. Terjadilah perang di alun-alun negara Astina. Nah, Rengganisuro dan patihnya pada saat ceritakan terkena pusaka milik si Prabu Minangkuda dan dia badar berubah menjadi si Raden Bima atau Werkudara, dan juga si Patih Naga Pratala tadi badar menjadi Antareja. Nah, sedangkan pada saat itu Begawan Padmanamurti tadi juga menghadapi Minangkuda. Mereka berdua tadi berperang rukit, akhirnya di situ badarlah Minangkuda dan Sambego tadi badar menjadi Arjuna dan Sembodra, sedangkan si Padmanamurti tadi berubah menjadi Prabu Kresna pada saat itu. Nah, dan juga pada saat itu datanglah Dewi Penatas membawa jeroan daging dari Antakulan tadi, dan dia telah badar menjadi Dewi Srikandi. Nah, daging tersebut telah diberikan kepada si Sembodra, jeroan daging tadi. Nah, akhirnya mereka tadi yang telah badar tadi menemui si Pujadewa dan Pujangkoro. Nah, ketika setelah bertemu dengan kedua ksatria yang duduk menjadi raja tadi, diceritakan si Pujadewa dan juga Pujangkoro tadi diminta untuk badar, karena Kresna tahu siapa sebenarnya Pujadewa dan Pujangkoro. Akhirnya di situ Pujadewa yang menduduki dampar Kedaton negara Astina tadi yang asli tadi, akhirnya dia badar berubah menjadi Abimanyu, sedangkan si Pujangkoro tadi akhirnya badar menjadi Raden Prabakusuma, adik Abimanyu, anak si Arjuna juga. Nah, di situ para Pandawa akhirnya berkumpul juga mengetahui bahwasanya nantinya jika perang Bharata berhasil dimenangkan oleh para Pandawa, yang bisa menggantikan para Pandawa nanti kelak adalah si Abimanyu maupun keturunan dari Abimanyu, karena telah mendapatkan wahyu ratu yang diwujudkan dalam burung Antakulan, burung dari kayangan tersebut, Mas Bayu. Jadi Prabu Pujadewa adalah Abimanyu. Iya, benar seperti itu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu, Mas Bayu, yang saya ketahui untuk pertemuan kali ini tentang lakon Abimanyu Ratu. Lakon ini sangat menarik sekali, diolah dengan berbagai intrik-intrik di situ, dan sangit-sangitnya mungkin ditambah oleh almarhum Ki Seno Nugroho. Salam bekti kepada si almarhum Ki Seno Nugroho atas karya-karyanya yang sangat bagus sekali. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Sulis atas yang tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Abimanyu Ratu, di mana terjadi perebutan daging burung Antakulan yang merupakan wahyu ratu, dan akhirnya yang mendapatkan wahyu tersebut adalah Raden Pujadewa atau Abimanyu. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.